Oke Sobat Calakan, jangan cuma jadi penonton di pemilu. Karena demokrasi itu bukan cuma soal menyoblos tapi soal peduli. Kalau lihat pelanggaran, lapor. Kalau dapat info, cek dulu. Karena satu suara itu berharga. Tapi satu kesadaran bisa jaga semuanya. Rakyat didengar, negeri makmur sentosa, impian jadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi dalam podcast KPU Kabupaten Purwakarta Calakan, Cakrawala Kepemiluan, ruang ngobrol santai yang informatif dan terpercaya seputar kepemiluan. Baik, bersama saya Alfi yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan anggota divisi yang bertugas untuk menjaga dan melindungi tahapan pemilu itu untuk berjalan sesuai dengan regulasi, memberikan payung hukum, memberikan pengawasan internal maupun eksternal, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat datang Bapak Sahrul Awaludin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purwakarta. Apa kabar Pak? Baik Bu. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersedia untuk ngobrol-ngobrol santai nih Pak seputar kepemiluan ya pada episode podcast kali ini yang mengangkat tema tentang peran hukum dan pengawasan dalam menjaga proses demokrasi tetap jujur dan adil. Baik Pak, sebelum kita memulai podcast kali ini, boleh nih Pak perkenalan singkat sekaligus menyapa teman pemilih yang sekarang sedang menonton podcast kita. Baik Bu Alfi, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Sahrul Awaludin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purwakarta periode 2023-2028. Baik, Pak, langsung saja Pak, bisa dijelaskan nggak sih secara sederhana, apa yang dimaksud Divisi Hukum dan Pengawasan serta tugas utama Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purwakarta itu seperti apa, Pak? Baik, secara sederhana, Divisi Hukum itu bertugas memastikan seluruh proses KPU berjalan sesuai dengan aturan. Jadi di dalamnya kita ada 2 fokus, yaitu pertama di bidang hukum, kami menangani penyusunan regulasi, kemudian pendampingan hukum, serta penyelesaian sengketa ketika ada tahapan. Kemudian yang kedua di bidang pengawasan, kami juga memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Jadi bisa dibilang kami penjaga terakhir lah gitu, penjaga jalur. Kemudian supaya tetap on the track, kita juga bukan untuk tempatnya nakut-nakutin lah gitu. Memang Divisi Hukum itu harus memastikan gitu ya, harus memastikan bahwa tahapan itu memang berjalan sesuai dengan regulasi dan payung hukum yang ada karena nantinya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak, takutnya apabila Divisi Hukum itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, seperti itu ya Pak. Baik, untuk yang selanjutnya itu bisa diceritakan nggak sih Pak pengalaman Bapak itu selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan ketika tahapan pemilu kemarin maupun yang sekarang pada masa non tahapan ini seperti apa? Jadi untuk pengalamannya sangat dinamis lah gitu. Kami di sini dituntut dikejar waktu tentu saja waktu itu karena setiap tahapan itu kan ada timeline-nya. Kita mengikuti timeline di eksternal juga seperti di Bawaslu gitu kan ya. Kalau misalkan ada penyelesaian sengketa. Pada saat tahapan secara intens juga kerjaan meningkat Bu, kemudian koordinasi semakin banyak dan potensi-potensi sengketa juga ikut bermunculan secara bersamaan. Kalau disebut kita panik ya manusiawi, tapi ya kita kalem aja gitu. Lalu untuk tantangannya Pak, tantangannya selama menjabat sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan itu apa? Apalagi ketika pada masa tahapan di mana memang sangat rumit ya gitu, bisa kita katakan tahapannya itu sangat rumit. Nah, itu tantangan tersendiri bagi Kadif Hukum dan Pengawasan itu seperti apa? Kalau secara singkat sih yang penting kita tetap tenang, kemudian secara konsisten tetap melakukan evaluasi ke bawah dan monitoring tentu saja.
Karena sepengalaman saya melaksanakan kegiatan, evaluasi dan monitoring secara langsung ke bawah itu, kita mendapatkan, info-info awal, permasalahan-permasalahan awal yang bisa kita cegah, ketika, permasalahan itu akan muncul kemudian hari gitu. Baik, berupa aturan yang, dihambat oleh si SDM sendiri, seperti STM-nya itu sendiri, karena, pada saat kegiatan itu kadang, personil kita, luput, ataupun ada sedikit kecerobohan untuk melakukan kesalahan dalam, aturan yang sudah ditetapkan. Ya itu menyangkut, tahapan itu sendiri dan berbenturan kadang-kadang dengan dengan eksternal seperti, eee, panwasnya gitu. Oke, Ya, jadi tadi saya sedikit apa namanya tersentil dengan kalimat Bapak pengawasan ke bawah gitu ya. Ini ya, mungkin sejalan dengan peraturan KPU nih Pak tahun nomor 8 tahun 2019 ini terkait tata kerja anggota KPU Kabupaten Kota ya, termasuk dalamnya adalah pengawasan dan pengendalian internal. Nah, ini mungkin sejalan dengan apa yang tadi Bapak Sahrul sampaikan. Nah, ya, pengawasan dan pengendalian internal itu maksudnya seperti apa? Lalu yang dimaksud internal itu sebenarnya siapa Pak? Gitu. ya. Kalau di internal ini kita sebut personil kita tuh, PPK dan PPS ya Bu ya. Untuk internal sendiri kita, secara administrasi kepada internal itu memberikan laporan, eee, laporan kinerja, eee, untuk memantau kerja-kerja mereka itu sendiri gitu. Karena, di Lapkin itu sendiri, secara administrasi, ada berupa foto Bu, terus kemudian ada nama kegiatannya, rata-rata ketika kita meninjau langsung ke bawah itu, di sekretariatnya emang aktif gitu, bekerja, dan, terlihat kompak. Ya untuk secara kilat ya, kita juga meminta, mereka, membuatkan video gitu kan, tentu saja itu bersangkutan dengan kegiatan, parmas mereka gitu kan ya, untuk media sosial mereka. Jadi kita juga bisa memantau apakah mereka aktif di media sosialnya juga atau tidak gitu kan. Karena kita dengan monitoring ke bawah itu, kita mengantisipasi, semua permasalahan yang akan datang gitu. Mungkin Oh ya, baik. Jadi yang dimaksud internal ini sendiri adalah ad hoc KPU ya Pak, iya, pada saat tahapan yaitu PPK di tingkat kecamatan dan juga PPS di tingkat desa atau kelurahan, seperti iya, itu ya Pak. Baik, lalu Pak untuk salah satu eh, tugas dari divisi hukum juga adalah dalam pengelolaan JDIH Pak. iya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini merupakan salah satu di bawah kendali divisi hukum dan pengawasan ya Pak. Nah iya. untuk JDIH sendiri nih Pak, apa sih sebenarnya yang dimaksud JDIH ini Pak? Mungkin teman pemilih ada yang belum tahu nih gitu kan. Secara akronim, JDH itu adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Secara sederhana, itu merupakan etalase, buku lah gitu kan ya, secara digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara luas. Di situ juga kita, tersedia, produk-produk hukum kita, kemudian artikel-artikel, terbaru dari kita juga. Baik, berarti JDIH ini memang ini ya Pak, suatu etalase di mana produk hukum itu dipublikasikan gitu. Jadi secara luas itu publik bisa mengakses ya Pak. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya Pak, kenapa sih Pak pengawasan itu dianggap penting gitu? Lalu seperti kita ketahui, Bawaslu itu kan sebagai badan pengawas pemilu Nih. dan kita juga KPU sebagai penyelenggara. Nah, apa sih bedanya pengawasan yang dilakukan KPU dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Oke. Kalau KPU itu sendiri kita, menjaga dari dalam, sedangkan Bawaslu itu sendiri, mengawasi semua gitu, termasuk kita sebagai penyelenggara, kemudian partai politik sebagai peserta, maupun itu nanti ketika ada calon perseorangan gitu. Baik.
Oke Pak, lalu untuk, jenis-jenis pelanggaran nih Pak, karena ini sangat berhubungan ya, berkaitan Iya. dengan divisi hukum itu sendiri. Jenis-jenis pelanggaran pemilu dan pemilihan itu apa aja sih Pak? Lalu, lembaga apa saja sih yang berperan gitu dalam menangani sengketa-sengketa atau pelanggaran itu? Oke, jadi gini Bu Api, untuk pelanggaran itu sebenarnya ada 3, pelanggaran administratif, kemudian, kode etik, dan pidana. Jadi kalau di divisi hukum sendiri kita hanya, mencakup kode etik saja secara internal kepada ad hoc kita. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk, administrasi dan pidana itu seperti apa Pak? Jadi untuk administratif dan, pidana itu di ranah Bawaslu itu sendiri. Jadi kalaupun administratif itu biasanya mereka mempunyai, instrumen hukum tersendiri, sedangkan untuk pidananya mereka, berkolaborasi Bu dengan, kejaksaan dan kepolisian, melalui Gakumdu, Penegakan Hukum Terpadu. Oh, lalu Pak, dari ketiga jenis sengketa tadi ya, ada kode etik, pidana, dan administratif. Tadi untuk yang sengketa paling sering terjadi nih Pak, di tahapan pemilu dan pemilihan itu apa? Kalau misalkan untuk sengketa itu kan ada 2 Pak, Bu Alfi. Jadi itu, sengketa hasil dan sengketa proses kan ya. Pak, seperti kita ketahui untuk tahapan pemilu dan pilkada ini kan sangat kompleks ya tahapannya, yang itu dapat, membuat potensi terjadinya sengketa. Nah, untuk sengketa sendiri yang paling sering terjadi nih Pak, di tahapan pemilu atau pemilihan itu apa? Untuk sengketa sendiri itu biasanya kebanyakan sengketa hasil, karena pada dasarnya sengketa itu kan ada diproses dan dihasilkan gitu. Kalau di hasil itu ya ujung-ujungnya pasti ke MK, kemudian sengketa proses yaitu baik lagi kita sebagai penyelenggara, menyelesaikan itu dengan Bawaslu. Lalu, dengan telah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan nih Pak, kemarin di tahun 2024, untuk KPU Kabupaten Purwakarta sendiri itu kemarin ada sengketa nggak sih Pak? Pada saat pemilu tidak ada sengketa, kemudian di pilkada juga alhamdulillah kita juga tidak ada sengketa, alhamdulillah lancar lah gitu. Lalu Pak, untuk selanjutnya ini, peran masyarakat ya Pak, masyarakat Purwakarta dalam mendukung pengawasan pemilu itu seperti apa? Sobat Calakan, peran penting masyarakat di pemilu dan pilkada itu, sangat diperlukan karena selain mengawasi juga harus memfilter, berita-berita hoax gitu. Baik, Sobat Calakan, ini merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Tolong dong Pak beri satu pesan untuk, masyarakat Kabupaten Purwakarta. Oke Sobat Calakan, jangan cuma jadi penonton di pemilu. Karena demokrasi itu bukan cuma soal menyoblos tapi soal peduli. Kalau lihat pelanggaran, lapor. Kalau dapat info, cek dulu. Karena satu suara itu berharga. Tapi satu kesadaran bisa jaga semuanya. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Calakan. Jangan lupa pesan dari Pak Sahrul tadi untuk tetap mengawal jalannya tahapan pemilu dan pemilihan. Baik, setelah kita dengarkan penjelasan Pak Sahrul tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya Divisi Hukum dan Pengawasan KPU itu harus memastikan perlindungan regulasi, pengawasan internal, dan penyelesaian sengketa. Jadi Divisi Hukum dan Pengawasan itu tidak bekerja pada saat ada sengketa saja ya Pak, tetapi harus memastikan tahapan pemilu dan pemilihan itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Betul begitu ya Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak Sahrul atas waktu dan kesempatannya serta informasi yang telah diberikan. Sobat Calakan, semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya hukum dan pengawasan dalam pemilu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube KPU Kabupaten Purwakarta, serta jangan lupa untuk follow akun media sosial KPU Kabupaten Purwakarta. Saya Alfi mohon pamit undur diri, sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.